Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen pendamping mata kuliah ya, lab dasar akuntansi ya, keuangan kedua, dan mahasiswa dan mahasiswi semuanya. Saya mengucapkan terima kasih yang telah hadir baik di Zoom maupun di online ya. Saya mengucapkan terima kasih. Dalam pertemuan yang ketiga hari ini nanti kita akan belajar yaitu tentang bagaimana cara membuat daftar akun ya di dalam Accurate. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa dahulu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran. Amin. Berdoa dimulai. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala alihi washabihi wa barik wasallam. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah sehingga kita bisa bertemu kembali di dalam mata kuliah hari ini, mata kuliah akuntansi keuangan kedua. Baik, saya langsung share materinya. Nanti kita akan belajar bagaimana cara membuat daftar akun dan nanti seterusnya ke dalam jurnal umumnya. Baik, di sini kita berbeda dengan dulu, mungkin ada yang belajar menggunakan mayap ya, tapi di dalam Accurate itu ya tampilannya beda, walaupun cara pembuatannya itu sama dengan kita dulu belajar di mayap. Baik, di sini tujuannya diharapkan yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai cara input transaksi membuat jurnal pada aplikasi Accurate Online. Ya, nanti kita bisa pilih ke buku besar ya, terus pilih jurnal umumnya. Baik, selanjutnya adalah menginput transaksi ya, terus pilih akunnya ya, akun name-nya, terus akan muncul sesuai dengan nama akun yang diisikan pada pembuatan daftar akun sebelumnya ya. Terus ada debit dan kredit. Ketika angka nominal transaksinya dibuat, itu akan mengisi diisi debit ataupun kreditnya. Terus memo tambahannya yaitu catatan tambahan jika diperlukan, yaitu khusus untuk akun tipe receivable ya. Akun payable, klik kanan ada mouse-nya, terus pada Ctrl L ya. Terus klik save new ya untuk menyimpannya. Baik, di sini adalah tampilannya. Nanti kita akan belajar bagaimana cara membuatnya. Di sini tipenya ada kas di bank ya, nomornya 101 kas di tangan. Terus ada nama tipe akunnya 1002 ya, itu kas di bank. Terus ada akun piutang, terus ada aktiva lancar lainnya ya, seperti nomor 104201 perlengkapan dan 202 asuransi dibayar di muka. Terus adanya aktiva tetap yaitu peralatan restoran. Terus akun utang ya, ada utang usaha dan utang gaji. Terus ada utang jangka panjang. Terus ada ekuitas atau modal atau PIP. Terus adanya pendapatan, ada pendapatan restoran, pendapatan sewa, dan pendapatan bunga. Terus selanjutnya di sini ada beban, ada biaya iklan, biaya gaji, biaya listrik, biaya penyusutan, biaya perlengkapan ya, ada biaya sewa, biaya asuransi, biaya bunga, ada biaya pajak dan biaya lain-lainnya.
Di sini data pelanggannya itu dari Nona Galih, Tuan Ali, Tuan Tono ya. Terus data masuknya di sini contohnya ada Tuan Toko Restu dan Toko Puspa. Nah, pada tanggal 1 Januari 2000 ya, Nona Vira mendirikan sebuah restoran ya, diberi nama restorannya Sedap. Berikut ini adalah transaksi yang terjadi pada restoran tersebut. Jadi pada tanggal 1 Januari Nyonya Vira menyerahkan uang tunai sebesar 20 juta sebagai setoran modalnya ya. Terus pada tanggal 1 Januari Nyonya Vira membeli peralatan toko restu ya, seperti kursi, alat memagang, oven ya, itu sebesar 10 juta. Itu dibayar tunai 6 juta dan sisanya kredit. Di peralatannya 10 juta, kasnya 6 juta, hutangnya 4 juta. Terus pada tanggal 5 Januari Nona Vira membeli perlengkapan restoran dari toko Puspa ya, berupa bahan pembersih harga 4 juta secara kredit. Jadi perlengkapan 4 juta, utang usaha 4 juta. Terus pada tanggal 7 Januari dibayar biaya asuransi dan bunga masing-masing sebesar 150.000 dan 100.000. Ada biaya asuransi, biaya bunga, dan kasnya dari 250.000. Dalam waktu 2 minggu, restoran bergizi telah mendapatkan langganan cukup banyak di jumlah pendapatannya dari pelanggan hingga pada tanggal jumlah 1.500.000 ya. Di sini adalah jurnalnya. Contohnya dia mendapatkan pelanggan ya. Terus pada tanggal 20 Januari ya, dibayar utang atas pembelian perlengkapan restoran ya pada tanggal 5 Januari sebesar 2 juta rupiah dengan utang usahanya 2 juta. Jadi di sini adalah munculnya utang usaha 2 juta dan kasnya di sini adalah 2 juta. Baik, selanjutnya. Nah, di sini adalah tampilannya pada waktu ke dalam aplikasi Accurate ya. Jadi yang pertama yang perlu diaplikasikan adalah kita pilih namanya aktivitas. Terus kita bisa pilih namanya buku besar ya. Di sini kita pilih namanya jurnal umum. Terus kita bisa pilih voucher ya. Kita di sini masukkan nomor vouchernya, kita masukkan dengan ini contohnya. Data date-nya dimasukkan, deskripsinya apa ya. Nah, terus selanjutnya kita di sini kita bisa isi deskripsinya, memindahkan uang dari Bank Mandiri sebagai modal awal berkas habis. Terus di sini ada masukkan daftar akunnya yang mau kita pilih ya. Kita bisa pilih di bagian ininya. Ke bagian akun ya, kita bisa pilih nama akunnya apa, terus kita klik 2 kali ya, nanti akan otomatis dia akan masuk. Terus di sini selanjutnya kita pilih modal berkas servis ya, sebesar di sini 10 juta rupiah. Baik, selanjutnya di sini kita bisa pilih. Selanjutnya yaitu memindahkan uang dari Bank Mandiri sebagai awal berkah ya, modal awalnya. Di sini kita bisa pilih akunnya yaitu saldo kasnya itu 10 juta ya, sebagai modal berkahnya 10 juta.
Terus di sini hasilnya seperti ini ya. Jadi saldo kasnya di sini 10 juta dan di sininya kreditnya 10 juta. Di sini adalah tampilan laporan keuangan neracanya, tampilannya seperti ini. Ya, terus selanjutnya di sini adalah membayar sewa tempat servis ya untuk 1 bulan dengan harga dari cek dari Bank Maya. Ya, di contohnya kita memasukkan ya, karena kita membayar tempat sewa, maka di sini nama akunnya adalah beban sewa bangunan. Debitnya adalah 30 juta dan Bank Maya ini adalah 30 juta. Terus membayar premi asuransi untuk 12 bulan dengan cek ya dengan Bank Maya di sini. Terus selanjutnya ada peralatan reparasi ya 5.600.000, saldo kasnya 1.600.000, jadi utang usahanya 4 juta. Terus di sini ada peralatan reparasi ya, terus saldo kasnya utang usahanya menjadi 4 juta. Terus pelengkapan reparasi ya, terus ada utang usaha di sini menjadi perlengkapan reparasi ya, di debitnya ini ya, di debitnya kita masukkan, di tanggal vouchernya kita isi dulu misalnya J005 ya, tanggalnya tanggal berapa, misalnya tanggal 5 bulan 11 ya. Terus deskripsinya tuh kita isi dengan nama membeli perlengkapan servis ya kepada PT secara kredit ya. Di sini kita isi ya sebesar 550.000 ya. Terus kita masukkan ininya. Terus di sini kita misalnya memasang iklan ya, nomor akunnya ini kita masukkan, debitnya adalah 200.000 ya. Terus kita mengurangi saldo kasnya di menjadi 200.000. Baik, selanjutnya adalah memperoleh pendapatan servis TV ya. Misalnya kita memperoleh pendapatan servis TV ya, yaitu saldo akunnya adalah 4 juta, terus pendapatan servis TV-nya di sini 3.500.000, pendapatan servisnya di sini tipenya 500.000. Terus akunnya utang usaha 300.000, saldo kasnya di sini 300.000. Terus beban gaji, saldo kasnya di sini 1.800.000 sama di sini 1.800.000. Terus di sini selanjutnya penyelesaian servis TV ya, VIP yang belum dibayar ya. Terus ada yang belum piutang usaha, ada pendapatan servis TV ya. Ada piutang usaha 450.000, pendapatan servis TV 450.000. Terus menyesuaikan asuransi yang dipakai pada bulan ini, ada beban asuransi 40.000, ada asuransi dibayar di muka 40.000. Terus adanya beban perlengkapan reparasi ya, di sini kita isi ya, misalnya tanggal 30 bulan 11 ya 2018, sisa perlengkapan akhir ya November 2018 itu dipakai sebesar 10. Jadi beban perlengkapan di sini ya, debitnya adalah 110.000 dan perlengkapan reparasi ya di sini 110.000 ya. Di sini adalah contohnya kalau kita masukkan ke dalam akuratnya. Ya, baik, selanjutnya adalah penyusutan peralatan
Jadi kita masukkan dulu ya vouchernya, nomornya JA003, tanggalnya 30 bulan 11 2018 ya. Terus akunnya beban penyusutan dan akumulasi penyusutan. Terus di sini ada beban administrasi bank ya, misalnya tanggal 30 biaya bunga dari Bank Maya. Terus bunga ini adalah 10% dan ini ada bunga administrasi, beban pajak bunga, pendapatan ini dan beban Bank Maya. Baik, terima kasih. Baik, ini adalah contohnya, saya coba share ya ke dalam Mayopnya. Ke dalam Mayop itu dalam akuritnya. Jadi kita buka dulu akuritnya. Sebentar, saya buka dulu akurit saya. Baik, saya share dulu ya aplikasi akuritnya. Mungkin bisa buat contoh ya, saya kasih contoh satu atau dua yang bagaimana cara membuatnya. Jadi yang pertama kita buka dulu yang tadi sudah kita buat ya. Jadi kan contohnya pembuatan jurnal ya. Nah di sini cara membuatnya itu kita bisa pilih ke buku besar ya. Di sini ada buku besar kan. Nah di tampilan seperti ini. Kita bisa pilih. Nah pilihnya tuh ke bagian ini ya, siswa dan mahasiswa bisa diperhatikan ya. Jadi yang pertama kita buka dulu tampilan akuritnya ya, terus kita pilih ke buku besar, terus kita pilih ke bukti jurnal umum. Jadi seperti ini ya tampilannya. Nah di seperti ini contoh saya mau mengisi contohnya di sini modal awal ya, misalnya saya mengisi penanaman modal awal. Nah seperti ini ya. Jadi yang pertama kita isi dulu tanggalnya ya, terus deskripsinya kita isi dulu ya. Contohnya di sini saya isinya itu namanya penanaman modal saham ya, modal awal saham ya, modal awal perusahaan. Di contohnya seperti ini. Terus kita klik di sini ya, kita bisa klik di sininya. Nah contoh kita masukkan di sini kasnya. Nah seperti ini jadi cara membuatnya ya. Di caranya kita klik dulu ke dalam di sininya. Nah di sini ada tanda puterannya ya. Jadi kita kalau mau pilih akun, kita klik dulu ke bagian akunnya ini ya. Terus kita bisa pilih ini. Nah terus kita bisa pilih, misalnya saya pilihnya ke sini ya. Terus di sini debitnya berapa, misalnya saya isi 15 juta. Nah seperti ini ya. Nah terus kita bisa enter aja. Nah kan seperti ini ya, jadi secara otomatis dia akan langsung ke bawah. Nah setelah itu baru kita bisa pilih, kalau penanaman modal awal perusahaan pasti munculnya adalah kas sama modal. Jadi munculnya kas sama modal, jadi kita bisa pilih di sininya dengan nama modal ya, modal. Nah di sini maka nanti akan muncul
15 juta. Pastikan debit sama kredit itu harus sama, jangan sampai kita namanya selisih ya. Jadi kalau kita sudah mengisi seperti ini ya, di dalam pembuatannya seperti ini. Jadi pertama kali kita pilih vouchernya dulu, kita isi ya, kodenya, terus tanggalnya, DPC-nya itu penanaman modal perusahaan ya. Di sini ada kas besar di sini 15 juta ya. Terus modalnya di sini adalah 15 juta. Kalau sudah, kita bisa simpan ya. Nah, contoh yang kedua, misalnya kalau mau mengecek data akun itu di sini ya, mahasiswa dan mahasiswi di sini misalnya. Nah, misalnya saya mau membeli tas ya, misalnya membeli kertas ya, kita bisa masukkan ini misalnya J008, tanggalnya tanggal berapa, tanggal 12 bulan 7 2025 contohnya ya. Misalnya pembelian kertas, ini contohnya seperti ini ya, contohnya pembelian kertas. Nah, akunnya apa nih? Nah, akunnya kita bisa pilih nih, akunnya kertas ya. Terus kertas debitnya di sini misalnya 1.500.000 ya. Jadi kita membeli kertas, misalnya dibeli kertas ya secara tunai, misalnya deskripsinya ini kita lengkapi. Nah, seperti ini ya. Terus kita tambahkan lagi kasnya ini. Nah, di sini ya. Nah, jadi kita masukkan itu debit sama kreditnya itu harus sama ya. Pastikan misalnya pembelian kertas secara tunai sebesar 1.500.000 ya. Jadi di sini kertasnya kita bertambah menjadi 1.500.000 ya. Terus kasnya kita berkurang menjadi 1.500.000 ya. Di tampilannya seperti ini. Kalau sudah, ini pastikan debit sama kredit itu harus sama ya. Debitnya 1.500.000, kreditnya di sini juga 1.500.000. Jadi sama ya, antara debit sama kredit itu harus sama. Tidak boleh kita misalnya di sini 1.200, kalau di bawahnya 1.500, jadi kan tidak sama berarti ya di sini ya. Ini kan tidak sama, ini ada selisih. Jadi debitnya 1.200, di sini 1.500. Jadi tidak boleh ya kalau kita membelinya secara tunai 1.500, maka pastikan di sini ngisinya harus benar ya, 1.500. Jadi antara pengisian akunnya itu harus benar, harus imbang ya. Antara debit sama kredit itu harus imbang. Kalau sudah, kita bisa simpan baru. Nah, seperti ini contohnya ya. Misalnya kita mau buat apa lagi, contohnya di sini kita datanya seperti ini, ada piutang ini banyak ya. Terus adanya pendapatan jasa misalnya, kita bisa melihat ini daftar akunnya sudah kita buat belum ya, contohnya gitu ya. Misalnya menerima pendapatan jasa dari Nyonya. Nah, seperti ini ya. Terus ininya kita masukkan pendapatan jasa, jadi kasnya bertambah. Sebesar
seperti ini sebesar 5 juta. Oke, seperti ini. Terus maka kalau kita ada seperti ini, jadi otomatis kas sama pendapatan kita bertambah ya. Jadi kalau pendapatan bertambah, kita masukkan di sini debitnya 5 juta. Oke ya. Jadi di sini cara membuatnya. Jadi kas kita bertambah di sini 5 juta dan pendapatan jasanya kita bertambah 5 juta. Di contohnya ini vouchernya C09 menerima pendapatan jasa dari Nyonya Ajeng sebesar 5 juta rupiah ya. Jadi daftar akunnya di sini kas besarnya diisi dulu 5 juta, terus ini ada pendapatan jasanya 5 juta. Ya, kalau udah kita simpan. Nah, baik demikian dari saya pertemuan yang ketiga ya tentang jurnal umum ya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan bisa dipertanyakan. Kalau tidak ada pertanyaan, Terima kasih Pak Eka terima atas kasih Bu. materinya. Apabila tidak Kami ada tunggu pertanyaan, yang video pertemuan pertama tadi ya Pak Eka. oh nggih Bu, nggih Bu nanti kirim Bu. Baik, apabila tidak Ye. ada pertanyaan untuk pertemuan yang ketiga, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.